Sekarang kita tuh dihebohkan dengan perkataan Menteri SDM kemarin yang mengatakan bahwasanya pemerintah Indonesia itu mau stop impor BBM dari Singapura. Katanya itu demi kedaulatan energi yang ada di Indonesia. Tapi benarkah kita siap ya? Yang mana kalau kita lihat, kita tuh impor ke sana itu sekitar 50-an%. Jadi bagaimana kita tuh menggantikan atau mencarikan alternatif lain dari 50% ini? Atau jangan-jangan ini cuma jalan pintas yang membuat kita tuh nanti jatuh ke lubang yang baru nantinya. Coba bayangin dulu ya, Indonesia, suatu negara kepulauan terbesar di dunia dengan cadangan energi yang cukup melimpah sekali, baik dari minyak, gas hingga potensi energi baru terbarukan. Justru selama puluhan tahun kita tuh tergantung pada Singapura untuk kebutuhan bahan bakar, minyak yaitu alias BBM. Padahal Singapura bukan negara penghasil minyak, bukan. Mereka tuh tidak punya ladang minyak, tidak punya sumber daya alam seperti kayak yang di Indonesia ini, tapi justru sekitar 54 hingga 59% kita impor BBM dari sana. Aneh kan? Namun ya, baru-baru ini pemerintah lewat Menteri SDM kemarin, yaitu Pak Bahlil, yaitu menyatakan bahwasanya pemerintah itu akan menghentikan impor BBM dari Singapura mulai akhir tahun 2025 nanti. Alasannya, ya karena menurut beliau, ini tuh sudah waktunya Indonesia tidak menerus-menerus bergantung pada negara yang tidak punya minyak. Dalam kata lain, beliau sendiri untuk mengatakan ini tidak masuk akal. Itu kata beliau. Kalau kita pikir-pikir ya ada benarnya juga. Selama ini Singapura memang dikenal sebagai hub energi terbesar di Asia Tenggara. Mereka pintar memosisikan diri sebagai pusat kilang, distribusi, dan logistik energi. Tapi kalau Indonesia terus bergantung ke sana, artinya kita bukan hanya membeli BBM, tapi juga menyewa peran strategis mereka dalam sistem energi kawasan. Dan ini tentu membuat kita tuh rentan baik secara ekonomi maupun geopolitik nantinya. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa baru sekarang kita tuh sadar? Kenapa tidak dari dulu mengembangkan kilang sendiri, memperbaiki tata niaga energi, dan menyetop ketergantungan ini? Apa yang membuat kita tuh terus nyaman beli dari Singapura selama ini? Nah ini jadi pintu masuk yang menarik untuk mengulik lebih dalam. Apakah selama ini ada kebijakan yang memang dibiarkan agar kita tetap tergantung? Atau ada aktor besar yang diuntungkan dari semua skema ini? Jadi kalau kita lihat keputusan untuk menghentikan impor dari Singapura ini memang terlihat sederhana di permukaan. Nah, tapi sebenarnya ini adalah titik balik. Titik di mana Indonesia itu mencoba mengambil kembali kontrol atas negeri nasionalnya. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang, apakah kita siap? Dan apakah ini benar-benar langkah strategis jangka panjang nantinya? Atau ini tuh hanya reaksi sesaat dari pemerintah yang ingin terlihat mandiri dan keren? Kalau kita tarik garis lebih panjang, masalah impor BBM dari Singapura ini sebenarnya bukan transaksi dagang biasa. Ini soal ketergantungan. Dan seperti kata orang bijak, ketergantungan adalah bentuk kelemahan paling halus. Selama ini, Indonesia seperti orang yang punya kebun sendiri, tapi tetap membeli buah dari tetangganya. Kita punya minyak, kita punya gas, bahkan kita punya tambang batu bara dan potensi bioenergi yang sangat luar biasa. Tapi anehnya, kita masih beli BBM dalam jumlah besar dari luar, terutama dari Singapura ini. Kenapa bisa begini? Jawabannya sangat kompleks sekali. Sebagian karena infrastruktur kita belum siap. Kilang-kilang kita itu masih kuno banget dan kapasitas masih terbatas. Tapi sebagian lagi yaitu karena kelalaian yang disengaja. Bukan cuma masalah teknis ya, ini juga masalah kebijakan yang setengah hati. Puluhan tahun kita tuh terlalu nyaman menjadi pasar, bukan produsen. Kita lebih rajin membangun mall daripada membangun kilang. Dan ketika negara tetangga itu melihat peluang, ya mereka ambil kesempatan nantinya. Bukan salah mereka. Tentu ini salah kita yang terlalu lama diam dan merasa nyaman mulai kemarin. Ini bukan hal biasa. Kondisi ini membuat Indonesia itu tidak berdaulat secara energi, sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Bahlil itu. Karena parahnya nanti, kalau terjadi gejolak politik, embargo atau konflik regional yang berdampak ke distribusi energi di Singapura, kita bisa kelimpungan. Kita akan pusing mau dapat dari mana energi kita. Belum lagi nanti ketika soal harga. Kalau misalkan Singapura nanti naikkan biaya, kita bisa cuma gigit jari karena tidak punya alternatif lain. Ini seperti bertahun-tahun menyandarkan hidup pada satu penjual. Lalu panik ketika dia mulai tutup toko. Dan ingat ya, ini cuma bukan soal ekonomi saja. Ini soal kedaulatan. Sekali lagi saya katakan, ini soal kedaulatan. Negara yang tidak bisa memenuhi kebutuhan energinya sendiri,
ini akan selalu menjadi tawaran kepentingan asing. Dan dalam dunia geopolitik modern, seperti yang sudah jelaskan Wane kemarin, energi bukan sekedar komoditas saja. Ini sudah lebih menjadi alat negosiasi, bahkan alat tekan. Lihat saja bagaimana Rusia bermain dengan gas, atau Arab Saudi dengan minyaknya. Nah, kalau Indonesia ini masih bergantung, kita tidak akan pernah punya kekuatan tawar itu. Jadi kalau pemerintah sekarang baru sadar bahwa kita terlalu bergantung, ini memang harus disambut baiklah. Tapi kita juga perlu tanya, kenapa baru sekarang? Siapa yang selama ini diuntungkan dari ketergantungan ini? Dan apakah kita benar-benar siap untuk membalikkan keadaan dan mencari alternatif lain? Sekarang mari kita jujur dan tanya pertanyaan yang sering luput dibahas oleh media utama. Kalau Indonesia selama ini begitu bergantung pada BBM impor dari Singapura, siapa sih sebenarnya yang diuntungkan? Karena dalam ekonomi, ketergantungan yang panjang dan terus dipertahankan ini biasanya bukan tanpa kepentingan. Selalu ada yang menikmati situasi status quo ini. Kalau kita lihat, ya jelas, pertama yang diuntungkan ini jelas Singapura sendiri. Walaupun tidak punya sumber minyak, mereka berhasil mengubah posisi geografis dan stabilitas politiknya. Itu menjadi pusat penyulingan dan perdagangan energi terbesar di kawasan. Mereka punya kilang raksasa, sistem logistik yang efisien, dan regulasi yang ramah bisnis. Tapi lebih dari itu, memainkan peran sebagai perantara. Beli dari Timur Tengah, olah sedikit, lalu jual ke Asia Tenggara dengan harga premium, termasuk ke kita. Nah itu model bisnis yang sangat cerdik sekali. Dan selama puluhan tahun, kita itu memberikan keuntungan kepada mereka yang sangat besar sekali. Tapi tunggu dulu, di dalam negeri, apakah kita benar-benar tidak punya pemain yang ikut menikmati kue ini? Tentu saja ada ya. Karena dalam skema impor BBM, kalau kita ulik lebih dalam, banyak pihak yang terlibat dari trader minyak ini. Operator pelabuhan, hingga importir dan elit-elit tertentu yang punya kedekatan dengan pengambil kebijakan ini. Mereka hidup dari margin dan komisi, dari selisih harga, dari proses yang berulang kali kita sebut sebagai inefisiensi tapi disengaja. Dan karena sudah terbiasa hidup nyaman dari sistem yang bobrok ini, mereka mungkin tidak punya inisiatif untuk mengubahnya dan tidak punya niatan untuk mengubah ini. Nah itu sebabnya ketika pemerintah bilang mau menyetop impor dari Singapura, bisa dibayangkan bahwa yang khawatir itu bukan cuma pedagang dari luar negeri, tapi juga orang-orang di dalam negeri yang merasa nyaman dari hasil komisi mulai kemarin. Karena kalau skema ini itu dirombak, maka rantai keuntungan yang sudah mereka nikmati itu bisa terputus. Dan inilah alasan kenapa pembenahan energi itu sering macet mulai kemarin-kemarin. Bukan karena kita tidak bisa ya, tapi karena terlalu banyak yang tidak mau kehilangan posisi nyamannya. Dan yang lebih ironis, ini adalah rakyat kecil itu tidak pernah benar-benar merasakan keuntungan dari sistem ini. Harga BBM kadang tetap tinggi, subsidi bocor kemana-mana, dan ketika krisis datang, yang paling terdampak ya masyarakat biasa. Jadi kalau ditanya siapa yang diuntungkan, jawabannya bukan rakyat, tapi segelintir elit, baik di luar maupun di dalam negeri, yang hidup dari ketergantungan ini semua. Maka saat pemerintah bilang mau berubah, kita harus dukung. Tapi jangan lupa ya, untuk mengawasi siapa saja yang mulai resah. Kita lihat siapa saja yang mulai resah oleh kemarin. Ketika sudah jelas dia mulai resah, maka langsung caplah dia sebagai orang yang menikmati dari kebobrokan sistem ini. Siapa yang mulai melobi dan siapa yang mencoba sabotase secara halus mulai kemarin-kemarin. Karena mereka itulah yang paling takut ketika Indonesia mulai belajar mandiri di atas kakinya sendiri. Mungkin itu saja ya. Bagi yang punya opini, share di kolom komentar. Sampai jumpa, eksklusif.